Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin amma ba'd. Para hadirin yang berbahagia, di pertemuan ba'da maghrib tadi malam kita menyampaikan ayat tentang talak, cerai. Allah di sana berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر, dan seterusnya ila akhir ayat. Nah, ini awal ayat yang sharih menyebutkan tentang talak dan juga berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan talak. Nah, kita tidak akan berbicara panjang lebar di kesempatan subuh ini, sedikit saja, dan ini tidak tersebut memang di dalam penjelasan kita, juga tidak tersebut di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, di sana ada satu hadis para hadirin berbahagia tentang talak ini yang saya kira cukup ma'ruf, di mana Nabi di sana bersabda, abghadul halal 'indallahi at-talaq. Nah, walaupun memang hadis ini diperbincangkan oleh sebagian para ulama, tapi oleh kebanyakan para ulama memandang hadis ini la ba'sa bih. Jadi hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi hadis ini salih, jadi get. Jadi hadis itu oleh Nabi mengingatkan kepada kita, terutama kaum laki-laki, yang ikatan nikah itu ada pada kita, yang ucapan talak itu hanya ada pada kita. Oleh Nabi mengingatkan bahwa sesungguhnya walaupun di dalam Islam ini ada namanya syariat talak, tetapi talak ini bukanlah sesuatu yang diinginkan, ya. Jadi bukan sesuatu yang diinginkan, walaupun pada situasi tertentu, pada kondisi tertentu talak ini harus. Nah, tetapi pada kondisi normal talak ini tidak diinginkan dan tidak digalakkan. Bahkan meskipun hukumnya mubah, tetapi Nabi mengatakan abghadul halal. Dan ini sesungguhnya adalah ungkapan yang menginginkan supaya kita ini tidak berlindung pada ucapan talak. Nah, di sana oleh para ulama, para hadirin membagi talak ini kepada beberapa kondisi hukum. Jadi seperti nikah. Jadi dia bukan satu hukum, tapi dia berkutat pada ataupun berkisar pada 5 hukum syar'i. Nah, jadi ada namanya talak wajib, namanya talak wajib. Nah, jadi di pembahasan sebelumnya kita berbicara tentang perempuan ataupun istri yang diila oleh suaminya. Allah mengatakan, alladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu 4 ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in 'azama at-talaq fa innallaha samii'un 'alim. Nah, laki-laki ataupun suami yang bersumpah untuk tidak berhubungan dengan istrinya lebih daripada 4 bulan, maka begitu sampai pada masa 4 bulan, si istri ini meminta ketegasan dan keputusan daripada suaminya. Imma si suami rujuk kembali kepada suami seperti sedia kala, atau si suami di sini memutuskan untuk cerai.
Kalau dia tidak mau kembali kepada istri, maka dikatakan di situ wajib bagi suami untuk menceraikan istrinya. Dan bahkan kalau dia tidak menceraikan, maka hakim yang akan menceraikan istrinya, pengganti daripada suaminya. Nah, ini kondisi ini, cerai di sini menjadi wajib. Nah, wajib. Nah, nanti dalam kondisi yang lain para hadirin berbahagia, cerai ini bisa jadi makruh kalau sekiranya seseorang tidak berhajat kepada cerai. Kita katakan tadi hukum asalnya boleh, dan cerai itu tetap jatuh kalau diucapkan oleh si suami dalam kondisi apapun, ya, dalam kondisi apapun, ya, kecuali nanti di sana ada beberapa pengecualian kecil. Nah, kalau tidak berhajat, hukumnya makruh. Dan ada kondisi di mana cerai ini dia memberi hukum mubah. Nah, ini hukum asalnya tadi mubah. Ini dalam kondisi di mana seorang suami atau istri tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangga. Nah, di sini cerai para hadirin dia menjadi solusi agar membawa kemaslahatan baik kepada si istri maupun kepada si suami dan kepada anak kalau sekiranya ada anak. Karena kalau dilanjutkan ini rumah tangga, ini bakal lebih binasa lagi. Jadi karena kita ketahui bahwa Islam ini dia datang dengan jalbul masalih wa daf'u al-mafasid. Kemudian dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi Islam ini datang untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan itu didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan. Jadi kalau sekiranya pernikahan itu diteruskan, itu akan membawa kemudaratan baik pada istri maupun kepada suami. Nah, maka di sini tidak ada cara kecuali memang harus dipisahkan. Nah, ini kondisi ini dikatakan kondisi di mana cerai hukumnya mubah. Nah, ada kondisi di mana cerai para hadirin berbahagia dia menjadi sunat, mandub ataupun dianjurkan. Nah, ini dalam kondisi di mana seorang suami lemah, dia tidak mampu mengajak istrinya ini untuk patuh dan taat kepada Allah atau kepada menunaikan hak-hak suaminya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ketika si istri di sini, kalau mungkin dalam bahasa lain nusyuz, ya, dia tidak mau menunaikan hak Allah dan Rasulnya, juga tidak mau menunaikan hak suaminya sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka dalam kondisi seperti ini dan suami lemah untuk membuat istrinya patuh tadi, nah maka ini dianjurkan untuk diceraikan. Karena ini efeknya jauh lebih buruk, karena ini berkaitan dengan agama. Nah, karena ini akan memberi efek agama kepada anak-anak yang merupakan anak kepada si suami. Nah, karena anak ini lebih banyak waktu yang dihabiskan bersama si ibu. Nah, bayangkan kalau ibunya jahat, nah maka apa akan terjadi dengan anak tersebut? Nah, sementara kita mengenal dalam Islam al-ummu madrasah, ibu adalah sekolah bagi anak-anak di rumah. Nah, kalau ibunya baik, maka insya Allah anak-anaknya akan baik. Nah, sebaliknya kalau ibunya tidak baik, maka begitulah yang akan terjadi pada anak. Nah, kemudian yang selanjutnya yang terakhir, talak itu dalam kondisi tertentu dia dihukumkan haram. Nah, itu kita singgung tadi malam itu. Ada namanya sana talak bid'i, ada namanya talak sunni namanya. Ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Nah, talak bid'ah ini talak yang diharamkan. Meskipun talak bid'ah ini juga diperakui dan sah. Ya, kalau ditalak, kalau diceraikan, perceraian itu legal, talak itu jatuh tetap. Nah, hanya saja hukumnya haram. Nah, hukumnya haram. Nah, itu talak dalam kondisi si istri sedang dalam keadaan tidak suci, ya, dalam keadaan haid, dalam keadaan kotor. Nah, kenapa? Salah satunya kita katakan karena itu akan memperpanjang masa iddah si perempuan dan itu akan memudaratkan si perempuan.
atau dalam kondisi istrinya ini suci tetapi dia baru saja dijima. Suci tetapi sudah berhubungan. Nah, ini juga kenapa menjadi bid'ah atau terlarang, karena ada kemungkinan hasil hubungan suami istri ini akan membuat si istri ini hamil dan akan memberi penyesalan pada akhirnya kepada si suami yang menceraikan istrinya yang tadinya tidak dalam keadaan hamil dan ternyata kemudian dia hamil. Nah, makanya di ayat yang kita bacakan tadi malam itu Allah mengatakan wala yaktumna ma khalaqallahu fi rahamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Perempuan itu tidak boleh menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya itu. Ya. Karena apapun itu adalah kaitannya langsung dengan si suami. Karena itu adalah anak kalau memang itu kehamilan. Anak bagi si suami. Kalau sekiranya di dalam rahimnya itu adalah darah kotor, haid, maka ini juga untuk memberi kesempatan kepada si suami menghitung jumlah quru ataupun jumlah masa iddah. Dan ini juga berkaitan dengan hak langsung si suami terhadap rujuk kepada istrinya. Nah, para hadirin yang berbahagia, meskipun demikian, ya, secara umum kita katakan bahwa talak ini dibolehkan dalam Islam dengan berbagai hukum yang telah disebutkan tadi. Nah, tetapi di sana Allah di dalam surah An-Nisa mengatakan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi kata Allah, ketika kamu ini benci kepada istrimu, ya, benci itu pada akhirnya membuat si suami ini ingin menceraikan. Nah, ini cerai pada tataran mubah tadi ini, ya, hana galakli dan segala macam. Nah, maka Allah di sana mengatakan fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi jangan cepat-cepat memutuskan untuk cerai. Kenapa demikian? Boleh jadi ya, kita hari ini membenci istri, ada yang kita tidak suka pada istri tersebut, tetapi kalau kita mau bersabar, mudah-mudahan dan besar kemungkinan Allah akan memberikan ya, kepada kita hal-hal yang lain yang itu jauh lebih kita cintai ya, daripada kita putuskan untuk kemudian kita menceraikan istri. Jadi ada pada banyak hal Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa pada sesuatu yang kita benci itu, di balik kebencian kita kepada sesuatu itu ada kebaikan. Jadi makanya jangan tergesa-gesa, terutama dalam masalah perceraian ini, para hadirin yang berbahagia. Ini satu ungkapan yang di dalam satu hadis Nabi mengatakan ada 3 yang kalau yang kalau diucapkan secara main-main dia dipandang sungguh-sungguh. Nah, apalagi kalau diucapkan secara sungguh-sungguh, maka pasti hukumnya juga lebih lagi sungguh-sungguh. Ini salah satunya adalah talak. Jadi an-nikah wa talak wal 'itq. Jadi nikah, talak dan memerdekakan hamba sahaya. Jadi ini kalimat yang tidak boleh dijadikan sebagai permainan dan senda gurau oleh si suami kepada istrinya. Dan tugas kita ini bukan bagaimana berfikir memisahkan diri daripada istri, tapi tugas kita ini Allah berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan katsira. Jadi tugas kita bagaimana memperlakukan istri-istri di rumah itu dengan cara yang ma'ruf. Dan tentu kita berlindung kepada Allah daripada persoalan cerai dan talak ini, para hadirin berbahagia. Sekira demikian ya, kita masih panjang membicarakan masalah hukum talak di ayat-ayat berikutnya nanti insyaallah. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.